Bayangkan menghabiskan 950 tahun hidup hanya untuk menyampaikan satu kebenaran. Bukan demi harta, bukan demi kekuasaan, tetapi demi menyelamatkan manusia dari kesesatan. Namun, setiap kata yang keluar dari lisannya dibalas dengan tawa, ejekan, dan hinaan. Hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai akhirnya, ketika manusia tak lagi mau mendengar, langit pun bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa sudah berusaha sangat lama, menjelaskan dengan sabar, menasihati dengan tulus, namun yang kalian terima justru ejekan dan penolakan? Jika hati kalian pernah lelah karena kebaikan yang tak dihargai, maka kisah ini adalah penguat untuk jiwa kalian. Hari ini kita akan menyelami perjalanan Nabi Nuh alaihi salam, seorang Nabi Allah yang diuji dengan kesabaran paling panjang dalam sejarah manusia. Bayangkan, 950 tahun berdakwah, mengajak siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, namun hanya sedikit yang mau beriman. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang banjir besar, tetapi tentang keteguhan iman, tentang hati yang tidak patah meski ditertawakan, dan tentang keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan perjuangan hamba-Nya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kami mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan menekan subscribe, memberi like, dan membagikan video ini kepada orang-orang tercinta. Semoga setiap dukungan menjadi amal jariah dan setiap kisah menjadi cahaya yang menguatkan iman kita. Kini, tenangkan hati, dan mari kita mulai kisah kesabaran yang benar-benar menggetarkan langit. Di suatu masa, ketika kegelapan menyelimuti akal manusia, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Bukan kepada kaum yang lemah, melainkan kepada masyarakat yang merasa paling benar dengan keyakinan warisan nenek moyang mereka. Berhala-berhala berdiri tegak. Nama-nama yang diagungkan, Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uk, dan Nasr, menjadi pusat pemujaan dan kebanggaan. Kebenaran tidak lagi diukur dengan wahyu, melainkan dengan tradisi dan kekuasaan. Di tengah keadaan itulah, Nabi Nuh alaihi salam berdiri, bukan sebagai penguasa, bukan pula sebagai orang kaya, melainkan sebagai seorang utusan Allah yang membawa satu seruan sederhana, namun mengguncang. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Seruan itu disampaikan dengan lembut, dengan kata-kata yang penuh kasih, dengan harapan agar hati mereka terbuka. Nabi Nuh alaihi salam mendatangi mereka satu persatu, mengajak dengan sabar, mengingatkan tanpa memaksa. Ia berdakwah siang hari saat manusia sibuk, dan malam hari ketika hati lebih tenang. Namun yang ia temui justru penolakan. Sebagian menutup telinga, sebagian memalingkan wajah, sebagian lagi menertawakan dengan nada meremehkan. Mereka berkata, "Engkau hanyalah manusia seperti kami. Jika Allah ingin memberi petunjuk, tentu Dia akan mengutus malaikat, bukan manusia biasa." Yang lebih menyakitkan, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam adalah mereka yang miskin dan tertindas. Dan kaum yang sombong menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menolak kebenaran.
Mengapa kami harus mengikuti orang-orang rendah seperti mereka? Kata para pemuka kaumnya dengan angkuh. Namun Nabi Nuh alaihi salam tidak mengusir mereka yang lemah. Beliau tidak membedakan manusia berdasarkan harta dan status. Di hadapan Allah semua sama. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Hari demi hari berlalu. Penolakan semakin keras. Ejekan semakin tajam. Ada yang melemparkan kata kasar. Ada yang mengancam. Ada pula yang sengaja menghalangi dakwahnya agar manusia tidak mau mendengar. Namun satu hal yang luar biasa dari Nabi Nuh alaihi salam, beliau tidak pernah berhenti. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada doa keburukan yang terucap di awal. Yang ada hanyalah kesabaran. Kesabaran yang perlahan membentuk sejarah. Bab ini bukan tentang kemenangan. Bab ini adalah tentang permulaan perjuangan. Tentang seorang nabi yang memilih bertahan ketika semua alasan untuk menyerah telah tersedia. Dan dari langkah pertama inilah, perjalanan panjang 950 tahun itu dimulai. Perjalanan yang kelak akan menggetarkan langit dan mengubah wajah bumi selamanya. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari. Tahun berganti tahun. Dan dakwah itu tak pernah berhenti. Bayangkan sebuah usia yang tidak pernah kita alami. Bukan satu generasi. Bukan dua, tetapi puluhan generasi manusia lahir, tumbuh, menua, lalu wafat, sementara Nabi Nuh alaihi salam tetap berdiri di tempat yang sama, menyampaikan pesan yang sama, dengan kesabaran yang sama. 950 tahun, bukan angka untuk dibanggakan, tetapi angka ujian yang nyaris tak terbayangkan. Nabi Nuh alaihissalam telah mencoba semua cara. Ia berdakwah terang-terangan di hadapan kaumnya. Ia berbicara dengan lembut secara sembunyi-sembunyi. Ia mengingatkan dengan janji ampunan Allah dan memperingatkan dengan azabnya. Namun jawaban mereka tetap sama. Mereka menutup telinga, mereka menutup hati, bahkan mereka menutup akal. Sebagian berkata, ini hanyalah cerita orang-orang terdahulu. Sebagian lagi mengejek, engkau sudah tua wahai Nuh, berhentilah mengganggu ketenangan kami. Setiap kali Nabi Nuh alaihi salam berbicara, mereka menjadikan jari-jari mereka sebagai penutup telinga. Setiap kali ia mengajak, mereka membungkus diri dengan kesombongan. Dan yang paling menyakitkan, anak-anak mereka dibesarkan untuk membenci kebenaran. Generasi baru tumbuh bukan untuk mendengar, tetapi untuk mewarisi penolakan. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap bertahan. Tidak ada cuti dalam dakwahnya. Tidak ada masa pensiun dalam kesabarannya. Setiap pagi ia berharap, mungkin hari ini ada satu hati yang terbuka. Setiap malam ia berdoa, ya Allah, jangan engkau biarkan mereka binasa tanpa peringatan. Bayangkan kelelahan yang tidak hanya ada di tubuh, tetapi juga di hati. Ditertawakan oleh orang-orang yang merasa berkuasa, direndahkan karena pengikutnya sedikit dan lemah, dikatakan gagal karena hasilnya tidak terlihat. Namun Nabi Nuh alaihi salam tidak mengukur keberhasilan dengan jumlah pengikut. Ia mengukur keberhasilan dengan ketaatan kepada perintah Allah. Di saat manusia lain menyerah karena hasil, Nabi Nuh alaihissalam bertahan karena iman. Dan justru disitulah kesabarannya menjadi ibadah paling panjang dalam sejarah umat manusia.
Allah tidak menilai dakwah dengan cepatnya hasil, tetapi dengan setianya seorang hamba menjalankan amanah. Bab ini bukan tentang perubahan kaum, karena kaum itu tetap membangkang. Bab ini adalah tentang keteguhan seorang nabi yang tidak berhenti meski tak pernah dihargai. Dan setelah ratusan tahun kesabaran itu, akan tiba satu titik di mana langit tidak lagi diam. Setelah ratusan tahun dakwah yang tak kunjung diterima, setelah nasihat demi nasihat dipatahkan dengan kesombongan, datanglah sebuah perintah dari Allah yang benar-benar mengguncang akal manusia. Allah memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membangun sebuah bahtera besar. Bukan di tepi laut, bukan di sungai, tetapi di daratan kering, di tengah kaum yang sama sekali tidak percaya akan datangnya azab. Jika dakwah Nabi Nuh AS sebelumnya hanya ditertawakan, maka kini ejekan itu berubah menjadi cemoohan terbuka. Setiap kali Nabi Nuh AS memotong kayu, menyusun papan demi papan, kaumnya berkumpul untuk menonton, bukan untuk membantu, melainkan untuk menertawakan. Mereka berkata dengan nada mengejek, "Wahai Nuh, apakah engkau sekarang menjadi tukang kapal? Di mana laut yang akan membawa kapalmu berlayar? Apakah kami harus menunggu hujan turun dari langit?" Tawa mereka pecah, ejekan mereka semakin kejam. Namun Nabi Nuh AS tidak membalas satupun hinaan itu. Ia terus bekerja, pagi hari, siang hari, hingga senja tiba. Tangannya kasar, tubuhnya lelah, namun hatinya teguh dan tenang. Setiap papan yang disusun bukan sekadar bagian dari kapal, tetapi bukti ketaatan tanpa syarat kepada perintah Allah. Nabi Nuh AS tidak membangun bahtera karena ia melihat awan gelap. Ia membangunnya karena ia percaya kepada janji Allah. Dan kepercayaan itu tidak membutuhkan pembenaran di mata manusia. Hari demi hari, bahtera itu semakin besar. Dan seiring itu pula, ejekan kaumnya semakin menjadi-jadi. Mereka melewati Nabi Nuh AS sambil tertawa, menyebutnya gila, menyebutnya sesat, bahkan memperingatkan anak-anak mereka agar tidak mendekat kepadanya. Namun di balik semua itu, ada satu kebenaran yang perlahan terungkap. Mereka menertawakan karena takut. Takut jika ternyata Nabi Nuh benar. Takut jika peringatan itu nyata. Dan Nabi Nuh AS memahami satu hal penting. Tugasnya bukan membuat mereka percaya, melainkan menjalankan perintah Allah hingga akhir. Ia berkata dengan tenang, "Jika hari ini kalian menertawakan kami, maka kelak kami yang akan menyaksikan siapa yang ditimpa azab yang menghinakan." Kata-kata itu bukan ancaman pribadi, itu adalah peringatan terakhir. Bab ini bukan tentang kayu dan paku, bab ini adalah tentang ketaatan tanpa logika manusia, tentang iman yang tetap berdiri meski ditertawakan seluruh dunia. Dan bahtera itu bukan hanya sedang dibangun di atas tanah, tetapi juga sedang menjadi saksi kesabaran paling besar dalam sejarah manusia. Karena saat kapal itu selesai, waktu peringatan akan berakhir, dan setelah tawa terakhir itu reda, langit akan berbicara dengan caranya sendiri. Ketika bahtera hampir selesai, ketika peringatan telah disampaikan berulang kali, ujian terbesar itu datang.
bukan dari kaum yang membenci, melainkan dari darah dagingnya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk ejekan dan penolakan, Nabi Nuh alaihi salam memandang satu wajah yang paling ia harapkan keselamatannya. Anaknya. Seorang anak yang tumbuh di rumah seorang nabi, mendengar nasihat sejak kecil, melihat kesabaran ayahnya setiap hari. Namun hatinya memilih jalan yang berbeda. Ketika tanda-tanda azab mulai tampak, awan menggelap, udara terasa berat, dan bumi seakan menahan nafas. Nabi Nuh alaihi salam memanggil anaknya dengan suara yang bergetar. "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir." Itu bukan seruan seorang pemimpin. Itu bukan perintah seorang nabi. Itu adalah teriakan hati seorang ayah yang tidak ingin kehilangan anaknya. Namun jawaban yang datang adalah jawaban yang mematahkan jiwa. "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air." Di hadapan kalimat itu, hati Nabi Nuh alaihi salam terasa terbelah. Bukan karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena kesombongan telah menutup akal. Dengan sisa harapannya, Nabi Nuh alaihi salam berkata lagi, kali ini dengan suara yang semakin dalam, "Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah, kecuali siapa yang dirahmatinya." Namun jarak iman telah terbentuk, bukan jarak tubuh, melainkan jarak hati. Gelombang air mulai mendinggi, suara hujan semakin keras, dan di antara ayah dan anak itu, air pun memisahkan mereka. Nabi Nuh alaihi salam melihat anaknya perlahan hilang dari pandangan. Bukan karena ia tidak berusaha, tetapi karena hidayah adalah milik Allah semata. Di saat itulah, kesabaran 950 tahun itu bertemu dengan duka terdalam. Nabi Nuh alaihi salam berdoa, bukan untuk membela egonya, tetapi untuk meminta kejelasan kepada Robnya. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang mengajarkan satu kebenaran pahit namun adil. Sesungguhnya, dia bukan termasuk keluargamu. Sesungguhnya, dia adalah perbuatan yang tidak baik. Kebenaran itu menghentak hati, bahwa hubungan darah tidak mengalahkan iman, bahwa keselamatan tidak diwariskan, tetapi dipilih. Nabi Nuh alaihi salam menundukkan kepala. Ia tidak membantah. Ia tidak memprotes takdir. Ia menerima keputusan Allah dengan hati yang hancur namun tunduk. Inilah puncak ujian seorang nabi, menyampaikan kebenaran hingga akhir, meski harus kehilangan orang yang paling dicintai. Bab ini bukan sekedar tentang anak yang menolak. Bab ini adalah tentang ketundukan total kepada keadilan Allah dan tentang iman yang tetap berdiri, meski hati seorang ayah hancur berkeping-keping. Dan setelah air memisahkan mereka, setelah doa terakhir itu terucap, tinggal satu hal yang belum terjadi. Keputusan langit atas bumi. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang telah diperingatkan selama ratusan tahun. Hari ketika langit tidak lagi diam dan bumi tidak lagi menahan rahasianya. Awan gelap menggulung tebal di angkasa. Bukan awan biasa, melainkan awan yang syarat dengan keputusan Allah. Udara terasa berat, langit seakan merunduk ke bumi. Lalu, hujan turun,
Bukan hujan yang menyejukkan, tetapi hujan yang tak pernah disaksikan manusia sebelumnya. Air tercurah tanpa jeda, seakan pintu-pintu langit dibuka sepenuhnya. Dan pada saat yang sama, bumi pun bereaksi. Dari celah-celah tanah, air memancar deras, mengalir, menyembur, meluap. Langit menurunkan airnya, bumi memuntahkan isinya. Dan di antara keduanya, manusia terjebak dalam akibat pilihannya sendiri. Di saat itulah, bahtera yang dibangun dengan ejekan berubah menjadi satu-satunya keselamatan. Atas perintah Allah, Nabi Nuh alaihi salam naik ke atas bahtera bersama orang-orang yang beriman. Jumlahnya sedikit, namun hati mereka penuh keyakinan. Pasangan-pasangan makhluk pun dinaikkan, bukan karena kebetulan, tetapi karena rencana Allah yang sempurna. Ketika air semakin meninggi, teriakan mulai terdengar. Orang-orang yang dahulu tertawa, kini memohon. Yang dulu sombong, kini kekakutan. Namun waktu peringatan telah usai. Air menelan rumah-rumah, menenggelamkan berhala-berhala, menghapus kesombongan yang selama ini diagungkan. Dan bahtera itu berlayar, bukan karena kekuatan kayu, bukan karena kepandaian manusia, melainkan karena perlindungan Allah semata. Gelombang setinggi gunung mengguncang, namun bahtera tetap bertahan, karena yang menjaganya bukan angin, melainkan kehendak Allah. Hari-hari berlalu di atas lautan luas yang menutupi seluruh daratan. Dunia lama tenggelam, dan dunia baru sedang disiapkan. Hingga akhirnya, atas perintah Allah, hujan berhenti, bumi menelan kembali airnya, dan bahtera itu pun berlabuh. Bukan di tempat yang ramai, tetapi di tanah yang sunyi, sebagai awal kehidupan baru. Di sana, Nabi Nuh alaihi salam menundukkan kepala, bukan karena bangga, bukan karena menang, tetapi karena takzim kepada keadilan Allah. Kisah ini bukan sekadar tentang banjir besar. Ini adalah kisah tentang kesabaran yang diuji waktu, tentang kebenaran yang ditolak terlalu lama, dan tentang janji Allah yang tidak pernah ingkar. Ketika peringatan diabaikan, azab menjadi nyata. Dan ketika iman dijaga, keselamatan pun tiba. Bab ini menutup satu generasi, namun membuka pelajaran besar bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sahabat kisah yang dirahmati Allah. Dari perjalanan Nabi Nuh AS, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan mudah, dan kesabaran tidak selalu berbuah cepat. Selama 950 tahun beliau berdakwah, bukan untuk dipuji, tetapi untuk menunaikan amanah. Beliau tetap berdiri meski ditertawakan, tetap menyeru meski ditolak. Karena keyakinannya hanya satu, Allah tidak pernah menyanyiakan usaha hambanya. Jika hari ini kita lelah berbuat baik, jika kita merasa sendiri dalam mempertahankan kebenaran, ingatlah, kesabaran yang dijalani karena Allah akan selalu menemukan balasannya, meski bukan dengan cara yang kita duga. Doa. Ya Allah, Rob yang Maha Perkasa, karuniakanlah kepada kami kesabaran seperti Nabi-Mu Nuh AS. Teguhkan hati kami di jalan kebenaran. Lapangkan dada kami saat diuji. Dan jangan Engkau biarkan kami goyah oleh ejekan manusia. Selamatkan kami dengan iman, sebagaimana Engkau menyelamatkan hamba-hamba-Mu yang taat. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga setiap detik yang kita dengarkan menjadi penguat iman, dan setiap dukungan menjadi amal jariah. Sampai jumpa
di kisah penuh hikmah berikutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.